Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Bibit, nanti kalau ada Ya. yang masuk tolong di admit ya. Oh, oke. Mas Jody lagi ada keperluan kayaknya. Bismillah, walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih saling berkaitan dan bertautan, bertalian satu bab dengan bab yang lainnya dalam satu tema besar, risalah adab sulukul murid, yaitu membahas tentang adab etika seorang murid, seorang salik ketika meniti perjalanan spiritual mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas tentang bagaimana dalam setiap kesempatan kita sebagai seorang murid, sebagai seorang salik, hendaknya terus-menerus dalam kondisi yang suci. Dalam kesucian diri, baik fisik maupun batin itu, bagaimana kita juga menjaga kondisi kita ini agar tidak melakukan sebagaimana nanti yang akan dibahas pada bab yang ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Ila an qala wa yanbaghi lil muridi ay yakuna ab'adan nasi anil ma'asi wal mahdurat. Dan hendaknya seorang murid, seorang salik adalah menjadi hamba yang paling jauh dari maksiat. Ini semuanya tentang yang paling ya. Yang ultimate, paling jauh dari maksiat, paling menjaga apa yang diperintahkan Allah, apa yang dianjurkan Rasulullah, dan yang paling tamak, paling kuat keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan paling cepat melakukan kebaikan. Fa innal murida, karena sesungguhnya seorang murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nas illa bil iqbali ala Allahi wa ala ta'ati. Satu hal yang mendistingsi secara telak antara yang murid dan bukan murid, antara seorang salik dengan yang bukan salik, yaitu semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan ketaatan. Wattafarruhi an kulli ma yushghiluhu an ibadati. Dan mengosongkan kondisi jiwanya dari segala sesuatu yang membuat dia sibuk dari beribadah kepada Allah. Jadi pada pagi hari ini kita membahas sedikit tentang karakternya seorang murid, seorang salik. Paling jauh dari maksiat, jauh. Paling dekat melakukan taat.
getol mendekat pada Allah, dan paling cepat berbuat kebaikan. Kriterianya ya, jauh dari maksiat, dekat dengan taat, getol mendekat pada Allah, dan paling cepat berbuat kebaikan. Kemudian beliau menjelaskan hal yang mendistingsi seorang salik. Satu ini yang perlu digarisbawahi. Gairahnya mendekatkan diri pada Allah. Ini buat cerminan kita bersama ya. Kalau kita mendaku seorang salik, seorang murid, seorang pelajar consciousness, anggaplah kayak gitu ya. Kita cek gairah kita mendekatkan diri kepada Allah itu seberapa besar. Ataukah masih kembang kempis, atau sudah kencang, terus gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, selagi itu sudah dimulai, keduanya baik daripada tidak memulainya. Kemudian yang kedua adalah totalitasnya ya. Dedikasi atau profesionalitas lah. Dalam semua gerak langkahnya itu dia kosong dari sesuatu kecuali hanya mengharap ridha Allah saja. Meskipun jasadnya mengajar di kampus, menjadi terapis, menjadi bakul, tapi semua itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak terpisah, tidak dikotomi ya. Kalau kita beribadah total kepada Allah itu ya berarti nggak kerja, nggak berkreativitas, nggak mengajar. Itu salah kaprah. Karena bagaimanapun manusia sebagai human being, dia pasti akan berinteraksi dalam ruang waktu per saat ini. Di samping sebagai seorang spiritual being. Nah, gitu. Bersama tapi berbeda, berbeda tapi bersama. Dulu ada materi itu di kelas abad. Oke, kita lanjutkan. Wa yambaghi ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadati yuwadzibu 'alaiha. Seorang murid itu punya tradisi, punya kebiasaan, ada wirid. Wirid itu kebiasaan dari Al-Quran, ya, ada ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu yang rutin dia baca. Misalnya Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, terus Al-Waqi'ah, ada lagi yang biasa sering dibaca ya, Al-Kahfi, terus Tabarok sebelum tidur. Ada wirid-wirid khusus yang dia baca rutin. Wala yasmah bitarki syai'in minha fi usrin wala yusrin. Dan dia tidak membiarkan dirinya lepas dari wirid yang biasa dia baca. Baik di waktu sempat maupun sempit. Kualitas seperti ini kalau tidak dimiliki oleh seseorang yang ketergantungannya kepada Allah itu terus-menerus, itu mungkin akan sulit. Makanya ini kita dalam rangka ke sana ya. Dalam rangka ke sana. Waliksir min tilawatil Qur'anil adim. Perbanyak baca Quran. Dengan tadabbur sampai ke maknanya. Wattartil al-faziha. Membacanya dengan tartil. Dan kondisi kita ketika membaca itu penuh dengan pengagungan, al-mutakallim inda tilawati kalami.
seolah-olah Allah itulah yang berbicara. Seolah-olah Allah yang berbicara. Kita menyimaknya dengan penuh takdir. Sehingga kita tidak membaca Al-Quran itu sebagaimana orang yang lalai. Mereka hanya membaca Al-Quran hanya sebatas bacaan-bacaan yang indah, suara yang keras. Tapi sayangnya kolbu dan jiwanya kosong dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang seperti ini? Dan nyata. Siapa contohnya? Saya sendiri. Saya tuh kadang ya baca Al-Quran itu karena kejar target ya. Wah, bulan Ramadan harus cepat, khatam, maka baca aja. Kayak ngegas gitu ya. Coy. Tapi nggak ada maknanya. Tapi meskipun demikian, ya masih lebih baik daripada baca komik, baca gosip, dan baca-baca yang lain. Pasti ada manfaatnya. Tapi beda dong kualitas seorang salik, seorang murid dengan yang belum mengenal bagaimana perjalanan menuju Allah. Karena mereka yang hanya membaca cepat seperti itu, bagaimana dia bisa tahu konteks ayat itu diturunkan. Bagaimana dia mengetahui maknanya. Apalagi kalau tidak belajar bahasa Arab ya. Makanya perlu kita tanamkan. Bismillah, nama itu pengen bisa ngerti bahasa Al-Quran. Ya, itu akan dimudahkan insya Allah. Waman alima di sini bukan? Wala ya'lamuna illi ayyi syai'in unzila. Walau alimu la amilu. Seseorang yang tahu isi arti daripada makna yang terkandung dalam Al-Quran, niscaya mereka akan melakukan apa yang diketahuinya itu. Fa innal ilma ma nafa. Kalau tidak demikian, kadang juga ilmunya nggak bermanfaat kalau tidak diamalkan ya. Wa man alima wa ma amila falaisa bainahu wa bainal jahili farqun. Kalau orang yang tahu tadi tapi tidak diamalkan, maka tak ada bedanya orang yang tahu dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Kecuali perbedaannya di sini ya. Inna hujjatallahi alaihi akad. Kecuali yang membedakan adalah orang yang tahu itu nanti akan dituntut atas pengetahuannya itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang yang jahil tadi itu lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak dituntut. Tapi bukan berarti kita nggak belajar ya. Itu nanti salah kaprah lagi. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini, itu ada dua macam. Membaca dengan arti penuh makna, ada yang asal baca aja. Yang membaca penuh arti ini, ada dua macam juga. Ada yang dia mengamalkan, ada yang tidak. Nah, kalau tidak diamalkan, nggak ada bedanya sama ini. Jahil. Yang jahil. Sedikit saja yang membedakan, tapi itu fatal ya. Yaitu di pertanggungjawaban. Wah, berarti takut dong, mending nggak usah baca Quran, mending nggak usah ngerti artinya. Daripada nanti ditanggung, jawabnya dimintai di akhirat. Nah, ini mental-mental pos kayak gitu. Orang yang nggak mau mengambil tanggung jawab, dia akan dalam kebutaan spiritual. Nah, kayak gitu ya. Iya, harus berani mengambil tanggung jawab. Karena ketika kita mengikatkan diri kepada sesuatu yang agung, sesuatu yang luhur, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada cemas. Pilih mana? Sama-sama cemasnya, sama-sama takutnya, yang materialis, yang kedua didorong oleh ketakutan ta'zim. Tidak ada pilihan.
kecuali kita harus mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qila kullu ilmin la yu'adu 'alaika nafuhu fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Setiap ilmu yang tidak memberikan manfaat perubahan kepadamu, maka kejahilan lebih pantas. Waliyakun laka ayyuhal murid hadzun minat tahajjudi fa innal laila waqtu khalwatil abdi ma'a maulahu. Hendaknya seorang murid, seorang salik mengkapling waktu malamnya itu ada satu sesi dia khususkan untuk bertahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu untuk berkholwat, waktu untuk berduaan antara seorang hamba dan seorang rajanya. Dalam kondisi seperti itu, perbanyaklah minta ampun dengan penuh harap. Wana jirobbak bilisamidillah. Berharaplah pada Rabbmu dengan penuh kehinaan dan permintaan yang kuat. An qalbin mutahaqqiqin bi nihayatil ajzi wa ghayatil inkisar. Dengan kualitas kolbu jiwa yang betul-betul ambyar di hadapannya. Sudah tidak ada lagi kepecahan atau kegalauan yang tidak dihabiskan ketika kita bermunajat istilahnya itu. Paling pol, sak pol-polnya itu ya. Dari titik itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahzar, berhati-hatilah anta da qiyamal laili fala ya'ti 'alaika waqtu sahari illa wa anta mustaiqidun. Siap sedia, jangan sampai meninggalkan sholat malam, sehingga ketika tiba waktu sahur, kita sudah siap, kita sudah bangkit, bangun, sadar, sembari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita